Bagi warga distrik tenang Kamisosigaya, tahun 2000 menandai awal perubahan yang tak pernah mereka duga. Dari gentrifikasi hingga ekspansi Tokyo yang tak terbendung, keluarga-keluarga di jalan yang dulu ramai ini menghadapi banyak kenyataan pahit seiring perubahan zaman. Namun, pada malam tanggal 30 Desember 2000, saat pergantian tahun, mereka dihadapkan pada pembunuhan yang begitu mengerikan. Pembunuhan itu mengubah lanskap lingkungan tersebut dan bahkan negara ini selamanya. Keluarga Setagaya terdiri dari 4 anggota. Ayah Mikio Miyazawa, 44 tahun, Ibu Yasuko, 41 tahun, Putri Nina, 8 tahun, dan putra Rei, 6 tahun. Mereka pernah tinggal di lingkungan yang ramai dengan banyak keluarga. Namun, saat abad berganti dan Tokyo berkembang pesat, banyak tetangga mereka menjual rumah dan pindah menjauh dari hiruk-pikuk kota yang tak pernah berhenti. Pada Desember 2000, keluarga Setagaya menjadi salah satu dari hanya 4 rumah yang tersisa di daerah itu. Rumah keluarga Miyazawa dari luar tampak seperti satu rumah besar, tapi sebenarnya itu adalah 2 rumah yang menyatu. Satu bagian ditempati keluarga Miyazawa, bagian lainnya ditempati anggota keluarga Yasuko, kebanyakan ibunya, dan kadang-kadang kakak perempuan beserta iparnya. Menyadari perlunya rumah yang lebih besar dan lingkungan yang lebih baik untuk keluarga yang sedang tumbuh, keluarga Setagaya juga berencana pindah. Mereka bahkan sudah menjual tanahnya kepada pemerintah kota yang berencana memperluas Taman Soshigaya di dekat sana. Namun, Yasuko menunda kepindahan. Ia khawatir perubahan rumah dan lingkungan baru akan memengaruhi anak-anaknya, terutama Rei yang termuda yang hidup dengan gangguan perkembangan. Sebagai seorang tutor, Yasuko paham betul pentingnya lingkungan yang stabil untuk pendidikan. Ia mengajar banyak anak di sekolah bimbel atau les tambahan setelah sekolah yang ia jalankan dari rumahnya sendiri. Bagi semua orang yang mengenal mereka, keluarga Setagaya adalah keluarga yang erat, pekerja keras, dan anggota masyarakat yang terhormat. Namun, semua itu berubah pada malam tanggal 30 Desember 2000. Hari itu dimulai seperti biasa. Seperti banyak keluarga lain yang berbelanja untuk perayaan tahun baru, keluarga Setagaya memulai hari di toko-toko dekat stasiun Chitose Karasuyama. Setelah selesai berbelanja, mereka pulang, makan malam bersama, menonton TV, lalu tidur dengan santai. Apa yang terjadi dalam beberapa jam berikutnya telah membingungkan banyak orang selama puluhan tahun, dan hingga kini masih menjadi spekulasi. Tapi inilah yang kita ketahui sejauh ini. Sekitar setelah pukul 11 malam, pada tanggal 30 Desember, seorang pria mendekati rumah keluarga Setagaya melalui Taman Soshigaya yang berada di dekatnya. Ia menggunakan pagar di halaman belakang untuk memanjat ke jendela kamar mandi lantai 2. Ada sumber yang menyebut ia juga menggunakan pohon karena ditemukan ranting patah di halaman belakang. Setelah sampai di jendela yang terbuka, pelaku melepas kawat nyamuk dan masuk ke dalam rumah. Setelah keluar dari kamar mandi, ia masuk ke kamar terdekat, yang ternyata kamar Rei yang berusia 6 tahun. Saat Rei tertidur sendirian di tempat tidur, pelaku mencekiknya hingga tewas, lalu meninggalkan tubuhnya di tempat tidur. Rei adalah satu-satunya korban yang dicekik. Kemudian pelaku mengalihkan perhatian ke sang ayah, Mikio Miyazawa, yang saat itu masih terjaga di lantai 1 dan sedang menyelesaikan pekerjaan. Disinilah detailnya mulai kabur. Beberapa sumber menyebut Mikio mendengar keributan di lantai atas, lalu bergegas naik tangga dan berhadapan langsung dengan pembunuh. Melihat Mikio, pelaku mengeluarkan pisau sashimi, pisau yang biasa digunakan untuk memotong seafood, dan menusuk Mikio berkali-kali saat ia melawan. Dalam perkelahian itu, Mikio jatuh dari tangga dan akhirnya meninggal karena kehabisan darah akibat luka tusuk. Namun sumber lain mengatakan pelaku turun ke lantai 1 dan membunuh Mikio di sana. Mikio mencoba lari naik tangga, tapi tak sampai ke atas, lalu jatuh kembali ke lantai 1 dan meninggal di sana. Yang pasti, salah satu sandal Mikio ditemukan di tangga. Tubuhnya ditemukan di dasar tangga dengan banyak luka tusuk di seluruh badan. Sepotong pisau sashimi yang patah masih tertancap di tengkoraknya. Korban berikutnya dan terakhir adalah Yasuko dan Nina yang sedang tidur di loteng. Detail pembunuhan mereka tidak banyak diketahui, tapi diyakini keduanya diserang saat masih tidur karena
Nina ada noda darah di futon. Entah sebelum atau selama serangan, pelaku membuang pisau sashimi yang sudah patah, lalu mengambil pisau dapur biasa bergaya barat untuk menyelesaikan pembunuhan. Saat itu, ibu dan anak perempuan mencoba keluar dari loteng melalui tangga lipat yang menghubungkan loteng ke rumah utama. Tapi akhirnya mereka tewas. Tubuh mereka ditemukan di lantai 2, di atas tangga, meringkuk berdekatan. Gigi Nina hilang, menunjukkan ia tidak hanya ditusuk, tapi juga dipukuli. Bukti forensik menunjukkan Nina yang berusia 8 tahun adalah korban terakhir yang meninggal. Tapi yang membuat kasus ini berbeda dari kasus pembunuhan lain dan menjadi badai media bukan hanya pembunuhannya, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Setelah membunuh 4 anggota keluarga secara dingin, termasuk 2 anak kecil, bukti menunjukkan pelaku tetap berada di rumah selama setidaknya 2 jam setelah kejadian. Urutan peristiwa ini masih diperdebatkan, tapi tindakan pelaku selama waktu itu membuat kasus ini dijuluki pembunuhan Goldilocks. Bukti menunjukkan pelaku berjalan melewati mayat keluarga dengan tenang, menuju dapur, mengambil beberapa wadah es krim dari kulkas, teh barley, dan menurut beberapa sumber, bahkan melon. Lalu ia mulai memakannya, hanya beberapa menit setelah kejahatan. Anehnya, ia bahkan tidak menggunakan sendok. Ia hanya menekan wadah es krim hingga es krim naik ke atas, lalu menggigitnya langsung dengan mulut. Hal ini meninggalkan jejak air liur dan sidik jari di seluruh dapur. Saat makan di dapur, ia menemukan kotak P3K keluarga dan menggunakannya untuk membalut luka di tangannya yang didapat saat menyerang. Setelah membalut, ia meninggalkan perban berdarah di sana. Dengan nyaman, meninggalkan sampel darah untuk polisi. Setelah meninggalkan dapur, ia menuju ruang penyimpanan di lantai 1, mengobrak-abrik dokumen keluarga, menarik laci, lalu membawanya ke kamar mandi lantai 2 dan membuangnya ke bak mandi. Di suatu saat, ia juga menggunakan toilet di kamar mandi lantai 2 untuk buang air besar. Ia menyekat tangan di handuk kamar mandi, sekali lagi mengoleskan darahnya, dan meninggalkan toilet tanpa menyiram. Beberapa sumber menyebut pelaku sempat tidur siang di sofa keluarga setelah itu, tapi hal ini masih diperdebatkan. Yang pasti, pada suatu saat ia melepas jaket, topi, baju, dan syal. Ia meninggalkan semua itu, ditambah 2 sapu tangan, tas pinggang, serta sepasang sarung tangan hitam. Kedua senjata pembunuhan, pisau sashimi yang dibawanya, dan pisau dapur yang diambil di tempat kejadian juga ditinggalkan di sana. Meski urutannya diperdebatkan, satu hal pasti. Pada pukul 01.18 dini hari, log komputer keluarga menunjukkan pelaku menyalakan komputer Michio dan membuat folder baru. Menurut rumor yang belum terkonfirmasi, ia juga mengakses situs web teater lokal. Log juga menunjukkan komputer dinyalakan lagi sekitar pukul 10 pagi. Awalnya, polisi mengira pelaku tinggal hampir 10 jam di rumah. Tapi penyelidikan lebih lanjut menyimpulkan bahwa akses pukul 10 pagi kemungkinan tidak sengaja akibat mouse tersenggol saat ibu Yasuko menemukan mayat dan masuk ke rumah. Jadi, pelaku kemungkinan tinggal setidaknya 2 jam dan meninggalkan rumah antara pukul 1.18 dan sebelum fajar. Keesokan paginya, sekitar pukul 10.30, ibu Yasuko, Haruko, tetangga mereka, datang ke rumah setelah panggilannya tak dijawab. Begitu membuka pintu dan masuk, ia melihat tubuh putranya di dasar tangga. Setelah syok awal, ia segera menelepon polisi. Saat tiba di TKP, polisi menghadapi 4 mayat dan tumpukan bukti yang ditinggalkan pelaku. Sidik jari, jejak sepatu, sampel DNA dari darah, pakaian yang dibuang, bahkan kotoran yang tak disiram. Banyak orang mengira kasus ini akan mudah terpecahkan. Seorang mantan pejabat senior bahkan mengingat tempat kejadian adalah gunungan harta karun. Semua orang mengira solusi tak akan lama lagi. Tapi dalam beberapa tahun berikutnya, asumsi itu jauh dari kenyataan.
Karena kekejaman pembunuhan dan sikap pelaku yang seolah tak peduli dengan bukti yang ditinggalkan, sebagian orang menduga ini perbuatan pembunuh berantai atau seseorang dengan gangguan jiwa ekstrim dan kecenderungan membunuh. Dugaan ini didukung oleh sikap pelaku yang sama sekali tak menunjukkan penyesalan setelah kejadian. Ia malah santai makan es krim, membalut luka, bahkan buang air besar di rumah korban. Semua tanpa berusaha menghapus jejak. Namun, teori pembunuh berantai ini juga sulit dibuktikan. Tidak ada pola pembunuhan serupa sebelum atau sesudah kasus ini yang benar-benar cocok. Tidak ada korban lain yang ditemukan dengan ciri-ciri yang sama. Teori lain yang sering muncul adalah motif pribadi atau dendam. Tapi keluarga Miyazawa sangat disukai tetangga. Mereka tidak punya musuh yang diketahui. Tidak ada konflik besar, utang, perselisihan bisnis, atau masalah asmara yang terungkap. Mencari motif pembunuhan untuk keluarga seperti mereka hampir mustahil. Karena bukti fisik sangat banyak, tapi tidak mengarah ke tersangka tertentu, polisi terpaksa memeriksa setiap petunjuk dan teori yang mungkin. Mereka mulai dari dugaan paling umum, perampokan yang berubah menjadi pembunuhan. Tapi teori perampokan ini pun banyak kelemahannya. Biasanya perampok memilih waktu ketika rumah kosong, tapi pelaku menyerang malam hari saat seluruh keluarga pasti ada di rumah. Itu sangat beresiko bagi seorang pencuri. Selain itu, langkah pertama pelaku bukan mencari uang atau barang berharga. Ia langsung masuk ke kamar Rei yang berusia 6 tahun, anak kecil yang sedang tidur dan sama sekali tidak mengancam, lalu mencekiknya hingga tewas. Jika tujuannya hanya mencuri, seharusnya ia langsung mencari dompet, berangkas, atau tempat menyimpan uang. Tapi tidak, baru setelah membunuh seluruh keluarga, ia mulai mengobrak-abrik rumah. Itu pun, sebagian besar barang berharga dibiarkan begitu saja, atau malah dibuang ke bak mandi. Beberapa sumber menyebut pelaku membawa kabur sekitar 150.000 yen, setara dengan kira-kira 1,5 juta rupiah saat ini. Tapi, hampir 2 juta rupiah lagi ditinggalkan di rumah. Ini membuat polisi yakin bahwa mencuri bukan tujuan utama. Ada pula teori bahwa pelaku mengalami gangguan mental berat, mungkin psikopat atau sosiopat. Sikapnya yang sangat tenang setelah membunuh, bahkan makan dan tidur di rumah korban mendukung dugaan ini. Namun, hingga kini tidak ada satupun teori yang benar-benar terbukti kuat. Selama lebih dari 20 tahun, kasus Setagaya tetap menjadi salah satu misteri terbesar di Jepang. Meski bukti yang ditinggalkan sangat banyak, sidik jari, DNA, pakaian, sepatu, kotoran, darah, bahkan jejak pasir dari Los Angeles, pelaku tidak pernah tertangkap. DNA menunjukkan pelaku laki-laki, golongan darah A, usia kemungkinan 15 sampai 35 tahun saat kejadian, tinggi sekitar 167 sampai 170 cm, bertubuh ramping. Sepatu Slazenger ukuran 27,5 cm hanya dijual di Korea Selatan, bukan di Jepang. Tas pinggangnya mengandung pasir dari California dan jejak parfum Drakkar Noir. Sidik jarinya tidak cocok dengan siapapun di database Jepang maupun Korea. Pakaiannya murah dan biasa saja, bisa dibeli di mana saja. Polisi Tokyo Metropolitan masih menyelidiki kasus ini hingga hari ini. Hadiah informasi mencapai jutaan yen. Rumah keluarga Miyazawa bahkan dipertahankan sebagai tempat kejadian perkara, seperti kapsul waktu yang membeku sejak malam tragis itu. Hingga kini, pembunuh Setagaya masih bebas di luar sana. Kasus ini tetap menjadi pengingat pahit. Kadang-kadang, pelaku meninggalkan segalanya, kecuali identitasnya sendiri.